dari zaman jahiliyah menjadi zaman terang benderang seperti ini. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Oke, langsung saja ya. Insya Allah malam ini akan materi lanjutannya. Kita insya Allah ada perpekan pertemuan antara tim KF ya dengan para mitra semuanya ya. Nah, untuk khusus malam ini akan dibawakan oleh Kang Andra ya, Kang Diandra Rasiputra ya, atau Kang Andra yang bertemakan analisis SWOT dan STP. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Kang Andra bisa langsung dimulai. Mangga silakan Kang. Teman, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, pada baiknya kita membuka dengan suratul Fatihah. Karena hati niat dari Sulika di barakatin al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. suaranya putus-putus ya, bahkan hilang ya. Masih putus-putus Pak suaranya Pak. Ya Pak, suaranya nggak kedengeran Pak. Di belakang suaranya. Suaranya hilang. Nggak kedengeran ya suaranya? Bentar. Tes. Kurang kencang suaranya. Bentar. Coba pakai ini Kang, pakai apa namanya? Pakai headset. Headsetnya Ya, nggak bisa ini Kang. oh nggak connect ya? Nggak connect. Apa saya pakai HP satu lagi ya? Buat suaranya. Boleh. Iya. Bentar. Suaranya putus-putus. Ya, Banjiran Siap. kali. Lama-lama sebentar Pak ya, sabar. Ini ada kendala teknis sebentar. Ya, saya login di laptop ini kebetulan kan, jadi suaranya kecil. Tes. 1, 2, 3. Udah kedengeran suaranya? Aman, suaranya mantap. Merah dari mana itu? Sebentar ya, saya setting dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah suaranya sekarang sudah terdengar? Aman. Kedengeran. Oke. Aman, sekarang aman. Oke, baik, kita mulai ya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar presentasi tentang analisis SWOT dan STP. Nah, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh tim TCIA untuk memberikan sedikit materi ya
saya juga masih belajar ya, kita sama-sama belajar gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang kurang dari penjelasan saya nanti bisa ditambahkan, dan kalau ada yang kurang mohon dimaafkan gitu. Bismillah, kita mulai pada malam hari ini tentang analisis SWOT dan STP. Oke, sebelum kita masuk presentasinya, pada agenda kali ini, yaitu yang pertama ada pengenalan bisnisnya, kedua analisis SWOT-nya, mas inti dari pembahasan kita, kemudian analisis STP, kemudian saya tambahkan lagi strategi rekomendasinya. Kemudian pada agenda terakhir yaitu kesimpulan dan pertanyaan. Oke, pengenalan bisnis. Nah, saya kan alhamdulillah sudah dapat grup mitra juga ya. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kan sudah punya eh, coach-nya masing-masing. Nah, pertama-tama yang saya lakukan adalah saya mendata para mitra ini untuk fokus terhadap produk yang akan dijualnya. Nah, di Eskariman itu produknya itu kan ada kos-kosan, ada setiap hari sejak pagi hingga sore dengan melibatkan personel TNI dari Yon Sipur maupun Babinsa Koramil 07 Stambak dalam mendukung kelancaran pekerjaan. ya baik, apakah sudah kembali suaranya? Iya, oke. Oke, Oke, oke kita lanjut. lanjut. Maaf banget ya, ini jaringannya emang lagi kurang stabil ya, sama laptop kurang mendukung. Oke, pertama bapak-bapak, ibu-ibu ini harus menentukan fokus produknya kemana. Mau fokus ke rukos, kos-kosan, kafling tanah wisata, ataupun baki atau kuburan. Nah, kalau di grup saya itu sudah didata siapa aja yang masarin kos-kosan, siapa yang masarin kafling tanah wisata, dan baki. Nah, kemudian setelah kita menentukan fokus dari produk kita, kemudian target selanjutnya adalah menentukan target market kita nih. Siapa yang menjadi fokus target market kita gitu. Atau bisa di istilahnya itu yang kita sering dengar itu namanya target pasar. Nah, target pasar ini itu kita kecilin lagi, kita kerucutin lagi, mulai dari daerahnya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Contohnya gini, Bapak atau Ibu ini misal berasal dari kota Bogor. Nah, produk-produk di Bogor, Iskarimun itu kan lumayan banyak ya. Ada Gesa Makarya, Gesa Student House Bogor, dan sebagainya. Nah, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa fokus di salah satunya dulu gitu, di daerah terdekatnya. Supaya apa? Supaya bisa bisa main langsung gitu ke proyek kita yang ada di sana. Jadi lebih enak. Kan kita udah tahu fokus produk kita di mana, target market kita siapa, dan kemudian yang terakhir adalah tujuannya gitu. Tujuannya apa? Nah, tujuan ini adalah untuk memaksimalkan penjualan, yaitu closing. Nah, pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang analisisnya ya, analisis SWOT dan STP gitu. Nah, analisis SWOT itu apa sih? Itu SWOT itu semacam kayak pengelompokan ya Pak, ada strengths, ada weakness, threat ataupun opportunities gitu. Nah, lebih simpelnya itu nanti Bapak atau Ibu tuh bisa bikin kayak di kotak di kertas gitu dibikin strengths-nya apa, weakness-nya apa, threat-nya apa, terus opportunities-nya apa gitu. Jadi apa? Jadi nanti Bapak Ibu tuh bisa tahu gitu. Siapa sih target market kita, siapa, kekurangannya apa, kelebihannya apa gitu. Kemudian strengths.
yang berarti itu kekuatan. Nah, di sini kita tuh yang saya lakukan adalah berbisnis dengan kepercayaan, S-nya ini. Di tengah bisnis yang ketat, kita tuh harus membangun trust, kepercayaan kita kepada konsumen. Apalagi kan investor yang ingin kita usahakan untuk bisa didapatkan kepercayaan itu yang lumayan susah gitu ya. Karena kan kita menggunakan prinsip syariah. Jadi apa konsumen kita tuh pasti udah bener-bener yang targetnya bukan target yang biasa gitu. Mereka kan udah harus DP 50% cash atau nggak bisa dicicil juga. Terus juga ya kalau untuk main di Rukos itu cepet lah cicilannya gitu. Nggak sampai setahun, mungkin ada gitu. Nah, di Strange ini, apa sih yang kita tunjukin kepada konsumen tuh? Nah, pertama kita harus tunjukin tuh bahwa produk kita itu, misal lokasinya itu strategis, desainnya menarik, interiornya full furnish lagi gitu, lengkap isinya, pelayanan kita after salesnya dan lain sebagainya gimana gitu. Terus keamanannya bagaimana? Oke. Oh iya Pak, Bu, di kos-kosan kita itu nanti ada one gate system. Misal, sumpama di PK-nya tuh ada ya, one gate system. Jadi aman tuh. Nah, kemudian apa? Misal, oh iya Bu, Pak, kita sudah full manajemen pengelolaan kos selama setahunnya gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal terima beres lah. Nah, akhirnya apa? Dari sini, konsumen itu akan terbangun trust, kepercayaan atas bisnis yang kita lakukan gitu. Ini sih udah. Kemudian weakness, mengantisipasi tantangan. Nah, yang saya pelajari ya selama hampir 3 bulan ke belakang ini, bisnis kos-kosan itu sangat membludak di berbagai penjuru daerah. Dan bahkan kos-kosan tuh nggak cuman kita aja gitu yang jalanin. Ada developer atau pihak lain juga yang sudah main kos-kosan. Jadi gimana sih kita mengantisipasi itu gitu? Kan di sini ada gitu. Harganya murah, terus juga tanahnya lebih strategis, ininya lebih ini gitu. Nah, hal yang kita harus kita lakukan itu adalah mengantisipasi tantangan itu. Kita harus apa? Kita harus berinovasi dan memastikan kualitas yang kita miliki itu sebanding dengan apa yang akan didapatkan investor atau konsumen itu. Saya menebalkan tulisan ini, rasa aman, supaya konsumen nanti juga akan merasa aman dengan kita percaya gitu. Kembali ke slide sebelumnya. Jadi ini masih berkaitan satu sama lain gitu. Misal gini, mengantisipasi tantangan di sini itu, saya ngasih contohnya gini. Di project kos-kosan kita di kota Jogja, Granada Luxury Cost, itu tidak adanya fasilitas penunjang di sekitar kos-kosan. Contohnya apa? Itu lahan parkir mobil. Sedangkan di UII itu rata-rata mahasiswa itu kebanyakan ini bukan menengah ke atas tapi itu udah ke atas. Mereka rata-rata tuh pada bawanya mobil gitu. Jarang anak UI itu bawa motor. Kecuali ya mereka punya lah motor tapi rata-rata bawanya mobil. Nah, kita tuh harus berinovasi menjawab tantangan ini nih gitu. Apa yang saya jawab itu kemarin kalau konsumen ada yang nanya gini, kok ini kosnya kok nggak ada lahan parkir ya? Nah, saya itu jawabnya gini, oh iya Pak, Bu, oh iya Pak, Bu, ini apa namanya? Di sekitar kosan itu ada lahan parkir yang mungkin bisa untuk sewa di sana gitu. Dan biayanya juga murah sih. Kalau untuk sewa parkiran biasanya sebulan itu 100 sampai 150 ribu gitu. Jadi kita harus eh,
Terus kemudian ada opportunities, peluang untuk memanfaatkan pertumbuhan kebutuhan. Di kota-kota besar di Indonesia, di Jakarta, di Bandung, peluang investasi kos-kosan itu saat ini tuh berkembang sangat pesat. Nah, jika kita itu mampu untuk menawarkan kos-kosan kita dengan apa yang ada gitu, semisal lokasinya strategis, apalagi nilai plus kita itu adalah 100% menggunakan prinsip syariah. Peluang mendapatkan pelanggan pasti itu besar banget ya di sini ya. Untuk itu dengan memanfaatkan pertumbuhan kebutuhan. Sosial media saat ini tuh gencar banget terutama di TikTok. Bahkan saya banyak konsumen saya tuh rata-rata dari TikTok gitu, walaupun Facebook tuh masih ada kemungkinan ya. Facebook tuh untuk dapatin konsumen yang bagus. Kalau OLX juga gitu, dari iklan harian yang gratis masih bisa lah. Nah, di sini point opportunities itu saya ngasih contohnya itu adalah ngasih tahu ke konsumen atau klien saya tuh tentang peningkatan jumlah mahasiswa atau karyawan di sekitar kos-kosan. Nah, itu potensi banget untuk memperluas bisnis bagi investor, Bu. Nah, kita kan kalau misalnya konsumen udah tahu nih, oh, tingkat kebutuhan di sini tuh banyak gitu. Terus juga kayaknya untuk memulai peluang bisnis investasi kos-kosan tuh bagus gitu. Nah, ini kan bakal nambah nilai okupansi dia gitu. Biasanya kan pasti gede gitu, apalagi kita udah free manajemen perawatan dan pengelolaan selama 1 tahun gitu. Kemudian threats. Threats itu adalah ancaman mengatasi persaingan dan regulasi. Sering dengan banyaknya bisnis kos-kosan, pasti banyak banget dong nih persaingan yang kita dapat. Kita juga harus tahu gitu gimana caranya kita mengantisipasi persaingan ini, bahkan antara marketing atau mitra sendiri gitu. Bahkan banyak ya kos-kosan itu yang harganya tuh lebih murah dari kita, fasilitasnya lebih banyak dari kita. Semisal kita cuman ada apa, misal adanya cuman kamar dan dining room gitu, tapi ada tuh kos-kosan yang udah ada tempat gymnya, laundrynya disediain, terus abis itu parkirannya luas. Nah, hal yang harus kita lakuin itu tadi, kita tuh harus berinovasi menjawab tantangan-tantangan tersebut gitu. Gimana caranya, tapi tidak menjatuhkan, tapi kita menonjolkan kelebihan yang kita miliki gitu. Jadi itu yang harus kita lakuin untuk mengantisipasi adanya ancaman atau tantangan itu. Nah, kemudian apa itu STP? STP adalah sebuah aspek yang bisa mempengaruhi citra, brand image, dan pemasaran secara keseluruhan. Nah, di sini tuh lebih detail lagi ya. Di segmenting ini ada demografisnya. Nah, kalau di iklan tuh biasanya bisa diukur tuh. Misal kita mau targetin siapa nih? Usianya berapa? Jenis kelaminnya apa? Pendapatannya berapa? Pendidikannya gimana? Kelas sosialnya gimana? Gaya hidupnya gimana? Dan kepribadiannya gimana? Gitu. Kemudian targeting, profit pasar yang eh, target pasar dan cara mendapatkan profit. Kemudian keunggulan produk kita, terus kemudian kompetitor. Hal yang membuat unik dibanding kompetitor lain tanpa menjatuhkan ya Pak, Bu. Kemudian P-nya itu positioning. Penempatan berdasarkan pemakaian pengguna, kategori, fitur, dan masalah produk. Sebenarnya ini tuh pengelompokan secara lebih terperinci lagi, khusus. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu iklan tuh pasti eh, sudah mengalami ini gitu. Kayak misalnya, eh, gimana sih kita cara ngatur usianya nih supaya target kita tuh tercapai gitu. Misal usianya harus yang segini, jenis kelaminnya ini, dia tuh pekerjaannya ini, gitu. Nah, itu ada di situ.
Terus kemudian segmenting. Pada bagian segmenting ini ada 3 yang saya kelompokkan. Pertama, tadi kan ada demografi, terus kedua ada psikografi, kemudian ada perilaku. Nah, di demografi ini, itu Bapak atau Ibu itu menentukan seperti apa slide-nya ketutupan ya? Sebentar, sebentar. Oke, kita lanjut. Jadi di demografi ini itu lebih mengkerucut lagi gitu. Seperti berapa sih usianya, jenis kelaminnya, pendapatannya gitu. Jadi semuanya itu ada di demografi. Kemudian di psikografisnya itu yang tadi udah dijelasin bagaimana apa pekerjaannya, terus kepribadiannya apa gitu. Nah, kalau misalnya di iklan atau di website itu biasanya bisa, tapi kadang ada yang berbayar tuh mau mengelompokin jenisnya ini gitu. Gimana sih gitu. Nah, kemudian perilaku atau behavior. Nah, berdasarkan tingkah laku, perasaan, cara konsumen menggunakan produk, loyalitas merek, umumnya segmentasi ini dibagi 2 jenis, yaitu pengguna produk dan non pengguna produk. Kemudian di targeting. Di targeting ini juga ada 3 bagian yang saya kelompokkan. Pertama ada profit pasar, keunggulan perusahaan, dan kompetitor. Di profit pasar ini, untuk melihat lebih jelas dan lebih dalam terkait profit pasar yang dituju. Nah, dengan adanya profit pasar ini, kita tuh sama juga kayak udah menentukan target market kita, target pasar kita siapa gitu. Jadi, kita tuh kalau misalnya udah ditargetin gini, itu insya Allah lebih gampang. Nah, yang saya baca ya kemarin, itu riset, kalau misalnya kita udah lakuin target pasar, penjualan itu akan meningkat sebesar 45%. Itu dari data yang saya baca ya, dari website internasional. Ketika kita udah menentukan ini, itu hampir 45% itu berhasil untuk melakukan penjualan. Nah, sisanya gimana? Sisanya ada lagi. Apa? Yaitu ini, keunggulan perusahaan. Nah, keunggulan perusahaan ini, kita tuh harus tahu ya, produk knowledge kita yang kita pegang gitu. Misal nih, Bapak Ibu yang ada di Jatinangor atau di Bogor, ingin memasarkan produk yang ada di Jatinangor gitu. Nah, itu untuk kita pasarkan, kita tuh harus belajar dulu produk knowledge-nya dari apa yang kita pelajarin di sini gitu. Kayak misal apa aja sih fasilitasnya, terus kayak lokasinya di mana gitu. Terus juga harganya berapa, skema pembayarannya bagaimana gitu. Terus kelebihannya apa, terus benefitnya apa nih, misalnya konsumen itu beli cash keras, terus gimana sih kalau konsumen itu cicilan, misal maunya setahun lebih. Nah, itu gimana? Nah, itu nanti dikomunikasiin sama coach-nya masing-masing itu gimana. Kemudian di targeting ini ada kompetitor. Kenapa saya naruh kompetitor lagi? Nah, di sini ya hal yang harus disiapin kita itu adalah persaingan yang nyata. Persaingan di dunia bisnis itu kan biasanya sikut menyikut gitu. Kalau eh, kita harus tunjukin gitu kelebihan kita yang bisa maaf, yang bisa mempengaruhi daya tarik konsumen atau pelanggan. Produk kita bagus kok gitu. Nah, menurut orang lain kalau misalnya belum tahu gitu, apa sih yang bagusnya dari produk ini? Nah, kalau kita investasi di sini tuh gimana sih gitu. Nah, makanya kita tuh harus
bisa untuk mempengaruhi daya tarik pelanggan. Karena apa? Kalau kita nggak bisa mempengaruhi konsumen itu, nanti mereka tuh akan beralih. Karena sejatinya mereka tuh sebelum eh, ke kita gitu, mereka tuh pasti udah ke tempat-tempat lain dulu tuh. Kayak ke produk ini nih, ke produk ini, dan mungkin baru ke produk kita gitu. Jadi kita harus bisa untuk mempengaruhi daya tarik pelanggan atau konsumen supaya konsumen atau pelanggan itu enggak beralih ke produk yang lain gitu. Kemudian yang terakhir itu ada positioning, perbedaannya. Untuk bagaimana produk yang kita pasarin itu bisa dibedain sama kompetitor sejenisnya, yang harus kita tunjukkan dan kita pelajari itu adalah tentang bagaimana fasilitasnya, kualitasnya, terus juga harganya, lokasinya, pengelolaannya, atau bangunannya, itu gimana. Karena konsumen tuh ya yang selama ini saya pelajarin pasti nanya-nanya hal terkait ini gitu. Bangunannya itu gimana sih? Bahannya gimana gitu. Fasilitasnya kok di sini nggak ada ya, padahal harganya jauh lebih mahal gitu. Kenapa di sini bisa mahal sedangkan di sana tuh lebih murah. Kemudian desainnya, kualitasnya juga gitu. Nah, yang terpenting itu sebenarnya sih lokasi ya. Pasti konsumen tuh akan pertama tuh akan ke sana. Lokasinya gimana sih nih? Gitu. Biasanya kalau misalnya ini mah nanyainnya gini, kok ini jalan cuma muat motor doang? Kok ini cuma muat mobil doang, cuma satu? Ntar kalau misalnya ada mobil lain gimana gitu. Nah, nanti sebelum si konsumen ini mau survei, nanti untuk diarahkan ke jalan yang terbaik gitu yang dikasih. Kalau misalnya ngikutin Maps tuh kadang kan kita kan suka ini ya, suka nyasar gitu. Arahnya bukan yang seharusnya dilewatin gitu. Nah, kalau misalnya kita ngasih tahu dia mungkin akan jadi pertimbangan gitu. Oh iya nih ternyata bisa nih lewat sini nih muat dua mobil gitu. Daripada dia lewat jalan Maps itu. Nah, terakhir ini saya kasih strategi rekomendasi ya. Jadi kayak gabungan dari materi yang tadi saya buat, itu saya buat strategi rekomendasinya. Ini ada tiga sih, ada tiga strategi rekomendasi yang saya lakuin gitu. Pertama, strategi SO. Nah, ini tuh Strengths Opportunities. Dengan kita memanfaatkan kekuatan dari lokasi strategis yang dekat kampus, itu peluang mahasiswa berkembang. Nah, jadi pasar untuk investasi investor nih tertarik gitu karena banyaknya tingkat tingkat eh, pertumbuhan. Kemudian dengan melakukan promosi digital via TikTok, Instagram. Nah, kalau di grup saya itu rencananya saya ingin mendata gitu ya. Sosial media Bapak Ibu itu apa, TikToknya apa gitu. Terus kalau bisa Bapak Ibu ini bikin tulisan yang itu tuh tulisannya itu clickbait untuk ditempatkan di sosial media. Semisal begini, investasi kos-kosan dengan tingkat okupansi tinggi gitu. Nah, ini tuh tingkat oku, targetingnya tuh lumayan tinggi gitu. Karena dari sini aja, oh ini lumayan nih kalau bisa bisa investasi di sini nih gitu. Nah, kalau saya sih pakai yang ini ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa ngasih saran gitu. Gimana sih strategi Bapak Ibu gitu. Kemudian strategi WO, weakness ini. Misal ya ini saya ngambil contoh di produk GLK Jogja juga. Itu kan cuma 2 unit doang ya. Nah, saya ngatasin ini gimana? Saya bikin caption dan tulisan itu yang ini tuh unitnya terbatas gitu. Dan ini tuh peluang untuk investasi gitu. Jadi konsumen tuh kayak, oh ini terbatas nih, cuman ada 2 doang gitu. Ya udahlah gitu. Nah, apalagi kan eh, di Jogja tuh lumayan untuk tingkat investasinya.
kan Jogja itu merupakan kota pelajar, jadi konsumen nggak akan pikir panjang dengan ini gitu. Kemudian strategi rekomendasi yang ketiga itu saya ngasih itu strategi strength trade. Nah, dengan menggunakan kekuatan harga kompetitor dan manajemen pengelolaan, itu kita bisa menghadapi kompetitor gitu. Nggak harus dengan fasilitas, nggak harus tentang harga gitu. Mungkin kalau harga kita nggak bisa bersaing banyak gitu. Karena kompetitor juga kan banyak yang dia harganya murah, fasilitasnya justru lebih banyak gitu. Tapi kita harus menunjukkan strategi ST ini gitu. Mungkin itu strategi yang bisa saya rekomendasikan untuk Bapak atau Ibu gitu. Nah, saya mungkin nanti apabila ada yang mau ditambahin tentang apa sih strategi rekomendasi ini yang Bapak Ibu terapin gitu di bisnis properti. Semisal udah masarin di mana nih? Di website, di mana gitu. Strateginya gimana sih? Dalam sebulan ada berapa yang survei, ada yang berapa yang merencanakan pembelian gitu. Nanti bisa di sharing kita masing-masing ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kelebihan dan kekurangan itu mungkin bisa dimaklumin. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan dan itu hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih ya, Kang Andra sudah menyampaikan materi pada malam hari ini ya. Insya Allah materi tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, dari teman-teman semua nih, ada yang mau ditanyakan tentang seputar materi yang barusan Kang Andra sampaikan? Mangga silahkan, boleh raise hand atau di kolom chat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Marga Tangerang. Gini, kalau lihat dari SWOT yang tadi banyak dibicarakan, itu kalau yang saya pikir itu dilaksanakan atau dilakukan iklan itu melalui ad. Sedangkan kita sementara ini hanya memakai daripada apa namanya organik gitu. Memang itu apa bagus banget gitulah analisis SWOT-nya kan ya, daripada kekuatan, kelemahannya, kemudian segala macamnya itu. Nah, sementara ini kita nggak bisa menganalisis seperti itu karena kita melaksanakan dengan organik gitu loh Kang, gitu. Ya kemungkinan besar kalau memang kita sudah ada dana, ya mungkin pakai ad, baik WA ad gitu kan, FB ad gitu kan, itu melalui dana gitu ya. Insya Allah sih nanti kita kalau punya dana, ya emang itu dilaksanakan seperti itu gitu. Ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Pak. Jadi sebelumnya emang itu saya khususin yang STP itu untuk ads ya iklan. Cuma sementara juga saya sebenarnya organik Pak gitu. Jadi saya itu memanfaatkan media sosial tadi sama website-website penyedia iklan gratis gitu yang harian. Tapi dari sana tuh saya tuh belajar gitu. Kita tuh bisa menentukan target kita dari sana gitu. Dari mulai usianya, pekerjaannya gitu. Nah, saya tuh memakai gratis gitu. Cuma sama saya juga kalau misalnya ada uang lebih ya saya iklan gitu, Pak. Sama kita, Pak. Iya, sama-sama gitu, iya, ya. Iya, karena SWOT itu kan analisis kekuatan dan kelemahan kita ya, terus kemudian ke depannya kayak gimana gitu kan. Sementara ini kita belum bisa pakai gitu loh, Kang, gitu. Ya, mudah-mudahan lah nanti kita tindak lanjuti lah kalau sana kita punya dana gitu kan.
Eh, kita gini deh, kita kepengen bisa nggak sih Kang? Pengen saya Google Ad-nya gitu. Baik yang apa, yang offline maupun yang online-nya gitu loh Kang. Saya butuh banget karena dari beberapa ad itu yang saya nilai yang bagus itu, yang paling bagus ya, itu adalah Google Ad gitu. Kapan ya kira-kira? Itu sih ya, ini kita lah gitu. Keinginan kita. Itu aja sih Kang usulan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin nanti saya bisa ngasih rekomendasi ke Kang Taufik selaku TC untuk memberikan materi baru ya gitu supaya kita tuh bisa sama-sama belajar Ads juga nih walaupun ya kalau ada rezeki lebih gitu gak apa-apa gitu kan itu suatu bentuk ikhtiar kita bersama gitu. Nah nanti mungkin bisa dari coach-coach yang lain juga nanti yang ngisinya atau mungkin bisa saya lagi gitu yang ngisi materi iklan ini gitu. Nah, untuk situsnya nanti mungkin bisa ditanyain ke coach-coach yang ada di sini, terus yang ada yang sudah beriklan gitu, mungkin bisa di-share gitu. Kalau saya biasanya makainya OLX gitu. Terus bisa rumah 123 waktu itu kan masih gratis gitu. Tapi kalau saya sekarang masih ada space-nya gratis. Iya, makasih Kang. Iya, demikian ya. Mangga silakan yang lainnya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Salam. sama-sama. Ayo teman-teman semua yang mau raise hand atau ngobrol gitu ya, nggak apa-apa, silahkan. PDF-nya nanti di-share. Oke, siap. Nanti PDF-nya di-share ya ke grupnya masing-masing. Oke. Ya udah Kang, nanti ini aku bacanya. Nanti PDF-nya. Oke, siap. Baik Pak Harrison ya. Kang Oki, insya Allah kita untuk PPT-nya nanti di-share ya. Nah ini ada pertanyaan nih Kang dari Ibu Husnul ya. Situs-situs penyedia iklan gratis apa saja ya? Gitu. Boleh, bangga Kang Andra bisa Hmm. dijawab. Kalau sementara untuk situs gratisnya itu saya pakainya sih rata-rata setiap hari di OLX. Nah, di akun saya itu ada space buat iklan harian gratis sehari tapi cuma satu. Tapi minusnya apa? Kita tuh cuma bisa nargetin di satu wilayah. Semisal Bapak Ibu mau masarin produk yang di Bogor. Nah, lokasinya mungkin cuma ada di sekitar Bogor aja. Nggak bisa milih tuh mau di mana, karena cuma satu aja. Itu gratis kalau di akun saya. Mungkin di akun bapak-bapak, ibu-ibu ada yang begitu juga nggak? Paling seperti itu kayaknya marketplace deh. Karena dia ada batasannya dia kalau nggak salah. Betul. Iya, betul. Marketplace. Itu untuk beriklan. Cuma itu kan OLX itu kan bisa penyedia iklan gratis ya. Nah, jadi itu yang saya rekomendasiin gitu di OLX. Karena dari sana kan sebenarnya saya juga usaha ya Pak, Bu. Usaha akikah gitu. Nah, saya juga masarin di OLX sih. Sehari satu targetnya tuh cuman satu lokasi aja gitu. Jadi nggak bisa banyak. Kan harusnya kan diiklanin misal sejabodetabek gitu. Nah, saya tuh sehari ngiklan untuk akikah itu kayak misal cuma di Jakarta. Berarti khusus di Jakarta tuh, tapi terbatas gitu. Nggak sampai menyeluruh. Tapi menurut saya ini bagus gitu. Prospek banget. Ada nggak testimoni yang dengan iklan gratis tapi sudah ada sampai closing? Nah, untuk di properti ini saya baru 1,5 bulan ya. Nah, itu prospeknya itu lumayan, Pak. Bu. Udah ada 2 atau 4 yang survei gitu. Nah, itu kan udah ningkatin banget nih bahwa organiknya ini bagus nih. Walaupun cuman target itu satu lokasi doang gitu. OLX itu dulunya toko bagus kayaknya. Iya, betul. OLX itu dulunya itu toko bagus. Cuma ganti nama jadi OLX. Bilang nggak? Bilang aku. Nah ini Kang dari apa nih? Dari Ibu Neni ya. Apa ada pertanyaannya Kang? Apa ada yang sudah nyoba iklan di
link ID gitu. Link ID ya, itu saya belum pernah coba sih. Cuma saya ada rencana untuk coba gitu. Mungkin nanti ke depannya kalau misalnya ada acara seperti ini lagi di pekan depan, nanti saya kasih tahu ya testimoninya ya. Pakai link ID itu gimana. Emang saya ada rencana sih gitu untuk coba di situ. Halo, Siap, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Ahmad Mustafa. Mangga silakan Pak. Ya, saya Mustafa dari Bekasi. Kang mau tanya, kalau kita untuk bikin video, ya, itu kita cantumin nomor telepon kita. Apa betul kalau untuk di TikTok yang gratisan itu untuk penampilannya di layar monitor itu memang ditiadakan atau memang ini apa? eh, ini istilahnya iklan kita tuh paling bawah, betul apa tidak, Bang? Apa kita harus nyantumin ID kita atau bagaimana ya untuk efektivitasnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk efektivitasnya ya iklan itu. Kalau misalnya bapak atau ibu ini iklannya berbayar, Meta itu akan otomatis naikin gitu. Kalau misalnya pas bapak ibu itu masang iklan itu detail penjelasan atau apa sih namanya settingan iklannya. Kan di situ tuh bapak ibu tuh nanti akan diarahkan ke sana kan untuk dapetin prospeknya tuh gimana. Misal kayak tadi yang saya bilang, nargetinnya misal pengusaha. Nah, iklan kita tuh nanti akan diarahkan juga ke pengusaha itu gitu. Nah, di orang-orang itu juga nanti iklan kita ada di paling atas gitu. Nah, kalau misalnya kita iklan organik gimana? Atau kita bikin di media gratis lainnya gitu. Ada di website, tapi nggak teratas aja gitu bedanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang scroll baru nemuin laman kita, itu baru mereka kena sama kita. Cuma yang kalau kita iklan tuh bedanya cuma kita ada di prioritas aja gitu untuk dipasarin di kategori tersebut gitu. Maksudnya begini kali, pakai organik, kita pakai organik. Beliau itu menyatukan telepon gitu. Apakah itu bisa nggak atau kena ban nggak gitu loh? Maksudnya mungkin gitu kali, Pak Mustafa. Oh kalau untuk masukin telepon sih nggak bakal ke band sih ya. Karena saya juga masang iklan pasti kan pakai CTWA gitu, form atau lain sebagainya itu nggak ke band sih. Kalau misalnya kita mereka diarahin ke form, ntar pasti bakal masuk ke email. Nah kalau untuk ke CTWA nanti akan langsung masuk ke WA. Setelah mereka klik iklan, itu bukan nomor yang ada di tampilan iklan itu, tapi gambar logo WhatsApp gitu atau enggak eh, apa sih kayak kirim pesan gitu nanti masuk ke WA kita baru ntar ada pesan otomatis misalnya gitu gitu, gitu sih. Oke, siap. Ini Kang, ada pertanyaan lagi dari kolom chat ya, dari Pak Muhammad Zen. Saya sudah pernah beriklan iklan berbayar baik di TikTok, Facebook, IG, tapi kenapa belum ada yang menghubungin saya gitu. Iya Pak, Dan itu mungkin biasanya kenapa Kang? bisa dianalisa lagi ya Pak tentang apa sih settingannya tadi gitu, kategori-kategorinya tadi gitu, dan kontennya juga harus diulang gitu. Kalau misalnya dari produk yang kita jual tuh misal materi untuk kontennya tuh banyak gitu, nah kita share terus tuh yang baru misal upgrade progres pembangunan GSH 3 Bogor gitu. Nah jadi ada daya tarik tuh yang sebelumnya kayak cuman ngelihat doang gini, oh iya nih udah ada progresnya nih gini 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 gitu. Nah nanti insya Allah pasti prospek gitu, karena saya juga ini berdasarkan pengalaman pribadi saya gitu ya. Emang sih kalau iklan itu kan hoki-hokian gitu. Nah, apalagi di iklan properti itu
kan nominalnya besar dibanding akikah atau dibanding apa-apa gitu kan. Jadi mereka tuh perlu dapat kepercayaan dulu lah intinya, percaya dulu. Nah kemudian kalau misalnya mereka udah percaya, mereka tuh pasti mikir ini aman gak sih, ini enggak sih. Nah itu tugas kita untuk memberikan kepercayaan dan keamanan itu gitu. Oke, siap. Baik. Oke, Kang, ada next pertanyaannya dari Pak Nur Said. Ada nggak testimoni dengan iklan gratis tapi sudah ada yang closing? Oh, ini udah dijawab ya dari Bu Neneng ya. Ah Ini ya, ada saya juga jawab nih. eh, Saya kebetulan juga pernah closing ya produk Prukos di Semarang, tapi itu dalam 3 bulan sih. Itu ikhtiar saya. Jadi saya melakukan pemasaran sosmed sama iklan gratis gitu. Tapi bukan iklan sih, jatuhnya kayak pemasaran gratis lah ya, gitu. Alhamdulillah 1-2 bulan itu nggak ada penjualan. Nah di bulan ketiga itu udah mulai tuh kelihatan dari banyak yang chat tiba-tiba masuk, yang tiba-tiba mau survei, dan akhirnya alhamdulillah closing gitu. Nah saya mungkin bisa jadi testimoni juga gitu bahwa pemasaran organik di sosmed ataupun penyedia jasa pemasaran gratis itu masih worth it banget lah untuk kita coba. oke, siap. Terima kasih Kang Andra ya. Ada next ya pertanyaan Sama-sama, lagi dari Firman. iya, dari Pak Cardi ya. Apakah nomor yang ada di grup komunitas bisa jadi ITM? Apa itu ITM? Mungkin ini kali ya, komunitas bisa. Halo, Kang Andra? Iya, apa Ya, tuh Kang? ITM tuh apa? ya ini, apakah nomor yang ada di grup komunitas bisa jadi ITM? ITM tuh Mungkin target market kali sih. target market. Nomor yang ada di grup komunitas bisa jadi target market. Internal Hmm, target. kayaknya nggak bisa deh. Kalau misalnya di grup, oh, maksudnya ada grup komunitas itu kita manfaatin dari grup komunitas itu mungkin ya, maksudnya. Oh itu bisa Betul. gitu. Karena saya juga masalinnya gitu ke grup-grup komunitas gitu. Kayak misal saya kan gabung di grup pengusaha-pengusaha Muslim atau enggak pengusaha Bandung, pengusaha Bogor. Saya juga share mungkin lah. Jadi itu apa sih namanya? Bisa jadi target market kita komunitas itu. I-nya itu apa I-nya ya? Apa Jadi tuh bingung. ini? PM asing bagi saya. Iya saya juga. Ideal ya, ini ideal target market. Oh ideal target market. Oh iya, iya. Lebih ke ini sih kayaknya lebih apa penargetan terperinci lah istilahnya kalau di ads gitu. Di antara iklan berbayar mana yang paling efektif closing? Kalau menurut saya itu Meta Ads. Walaupun kemungkinan spamnya juga lumayan tinggi gitu ya. Tapi eh, kalau untuk awal-awal ya pasti adalah kayak spam ataupun telepon gak jelas itu bisa sampai jam 3 pagi nelpon ini gak jelas gitu. Tapi kalau misalnya kita kerucutin lagi iklannya kayak lebih mendetail gitu, itu biaya cost per leads-nya tuh mahal gitu. Bisa aja gitu, misal mau ditargetin ke yang lebih khusus, itu bisa, tapi CPL-nya itu mahal jadinya per kliknya. Siap. Oke, terima kasih Kang Andra. Ini ada tambahan nih dari Bu Anissa ya. Kak Sama-sama. Anissa, paling kalau video yang dicantumkan nomor HP biasanya buram. Kalau masalah algoritma nggak ngaruh. Nah, ini mungkin ini ya tambahan yang tadi tuh yang menanyakan tentang apa namanya yang di apa di TikTok ya mengenai menyantumkan nomor HP ya. Hmm, Betul. betul, tambahan. Oke Bapak Ibu ada lagi yang mau Oke, ditanyain ini bisa. dari Pak Muhammad Amin on mic. Silakan Pak, kalau mau menanyakan boleh, mangga silakan
Pak Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini Mas Diandra, ini masalah Meta Ads. Saya udah jalan beberapa hari ini. Alhamdulillah jalan. Tapi masih bingung leads yang masuk itu masih minim karena di penargetan saya buat terlampau terperinci mungkin ya. Karena Betul. kriterianya penargetannya saya buat kayak direktur, pengusaha, pokoknya gitulah. Iya, Pak. Yang lebih relevan itu kira-kira budgeting berapa ya kira-kira per hari? Lebih enak, maksudnya yang pemula enaknya di range berapa gitu. Terus penargetan itu audiensnya kira-kira itu katanya sih bulan terakhir itu sekitar 2 juta sampai 4 juta penargetan. Maksudnya buat audiens. Kalau menurut Yang audiens. kira-kira range-nya audiens sekitar berapa begitu? Itu aja sih. Oke, Pak. Baik, Pak. Nah, kalau iklan yang efektif itu biasanya cost yang kita keluarin itu Putus, Pak. Suara Putus. terputus. Putus. Ya. tes. Masih putus-putus. Aman. Aman. Oke. Nah, biasanya ya, yang saya kan pernah belajar tentang iklan ini ya gitu. Jadi iklan yang efektif tuh gimana sih nentuinnya? Nah, iklan yang efektif itu kalau kita bisa iklan apa yang kita iklanin, kita tuh dapat 2 kali lipat dari iklannya gitu. Nah, untuk yang efektif gimana sih iklannya, misal hariannya berapa supaya kita bisa dapat leads atau pesan masuk segini gitu. Nah, kalau misalnya paling sering kan saya iklannya di Akikah ya, jadi saya ngambil contohnya di Akikah aja nih. Saya iklan harian itu 50.000. Nah, kalau misalnya mingguan itu di angka 250.000. Nah, di situ sih saya dapatnya 4 kali lipat bisa ya. Bisa 4, bisa 5 kali lipat karena kan di Akikah itu lumayan harganya mah nggak terlalu mahal dibanding properti, jadi lumayan efektif lah kalau bagi iklan itu gitu. Cuma kalau iklan properti ini efektifnya gimana sih gitu. Nah, efektifnya itu ya emang sih biaya untuk pentargetannya itu lebih mahal karena kita nargetinnya secara terperinci gitu. Nah, mungkin kalau saya itu biasanya saya arahin Pak kalau di Meta Ads, misal 150.000 itu untuk seminggu gitu. Jadi nggak terlalu boncos lah. Ada target dari ads-nya sendiri yang ngatur itu gitu. Jadi nggak harus kayak, oh sehari udah habis nih gitu. Karena udah ditargetin, misal 150.000 ini untuk seminggu gitu. Beda sama TikTok, minimal tuh kayak kalau nggak salah harus 200.000. Kalau Meta Ads mah masih bisa gitu di bawah 200. Begitu Pak. Oke, Mas. Sama-sama Pak Amin. Oke, terima kasih Kang Andra ya. Ini ada pertanyaan lagi ya. Ini dari Boleh. Pak Joko Skariman ya. Cara menentukan fokus di produk apa yang cocok untuk pemula seperti saya. Apakah kafling dulu, pemakaman muslim, atau rukos? Nah, yang pertanyaannya, pertama Kang. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa yang bisa ditonjolkan sebagai salah satu kekuatan produk dibandingkan dengan kompetitor ya? Dari misal produk-produk kafling, rukos, maupun pemakaman muslim. Oke, Mangga. baik Kang Firman, terima kasih. Nah, Pak, saya jawab pertanyaan pertamanya nih. Gimana sih cara kita nentuin fokus produk kita gitu? Nah, makanya tadi di penjelasan di awal itu, kalau di grup saya itu saya tanyain gitu, mereka lokasinya di mana. Nah, nanti saya arahkan untuk ke project terdekat dari lokasinya dulu. Semisal mitra saya itu dari Bogor. Nah, saya arahin ke produk-produk kita yang ada di Bogor gitu. Nah, di Bogor itu kan ada Baki juga ada, terus juga kos-kosan tuh ada banyak gitu. Nah, saya targetin dia itu untuk belajar itu
produk knowledge-nya itu 3 aja dulu atau satu kalau misalnya dirasa kesulitan untuk mahamin produk knowledge-nya gitu. Jadi mungkin itu sih kalau jawaban pertamanya. Nah, untuk jawaban keduanya, apa yang bisa ditonjolkan? Nah, kalau kita mau nonjolin produk kita untuk bisa disandingkan dengan produk kompetitor, makanya kita tuh harus tahu PK-nya dulu, produk knowledge-nya dulu gitu. Nah, kalau dirasa ada pertanyaan-pertanyaan atau gimana sih yang caranya tuh supaya kita bisa bersanding gitu sama kompetitor, itu nanti bisa minta arahan juga tuh sama coachnya masing-masing nanti gitu. Cuma dari dua pertanyaan ini tuh sebenarnya satu jawaban yang sama ya. Pertama itu kan gimana sih menentuin fokus produknya gitu. Pertama itu misal mau kos-kosan, baki atau enggak tanah wisata gitu. Nah, tadi itu bisa diatur lah sama coachnya masing-masing. Begitu Kang Firman. Oke, terima kasih Kang Andrianda ya. Hmm. Baik, Kang Andra, terima kasih ya. Oke, baik ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Anissa ya. Kang, bagaimana cara mengetahui leads itu aslinya bakal calon investor, melainkan kompetitor kita ya? Melainkan kompetitor kita yang cuma lagi tahu cari produk kita, itu bagaimana ya? Maksudnya ininya cara apa namanya? Iya, Cara meminimalisir clear. Ya, jadi cara mengetahui leads itu asli atau bukan, Bapak Ibu tuh harus download Get Kontak ya Pak, Bu, gitu. Jadi kalau misalnya ada leads masuk, itu pertama, kalau misalnya Bapak atau Ibu ini ragu nih, ini leads tuh beneran sih, beneran atau kompetitor sih gitu. Nah, dicek dulu tuh di Get Kontak nomornya. Ternyata misal nih, oh ini kompetitor nih, gitu. Berarti ya udah jawab aja seperlunya gitu sama sambil dibercandain lah dikit-dikit. Kalau saya gitu biasanya saya bercandain aja gitu. Nah, kalau misalnya itu lead potensial atau misalnya lead asli, itu nanti juga kelihatan kok di get kontaknya dia, misal pekerjaannya apa. Biasanya kan di get kontak tuh ada tuh, misal namanya Muhaimin, misal eh, kos-kosan Jatinangor gitu, misal gitu, atau enggak siapa gitu. Jadi cara paling gampangnya itu ya dilihat get kontaknya sih, kalau saya pribadi gitu. Mungkin gitu Kang Oke, Firman. siap. Terima kasih Kang Andra atas jawabannya ya. Nah, berikutnya Kang, ini ada pertanyaan lagi ya dari Pak Muhammad Zen ya. Antara meta mana yang lebih efektif? Mana yang lebih efektif ya antara Meta Ya, Ads atau menurut Google Ads? Hmm. Nah, kalau saya pribadi itu Meta Ads, karena Meta Ads itu jangkauannya lebih luas. Meta Ads itu ada apa aja sih? Ada WhatsApp, ada Instagram, terus apa lagi? Twitter, Facebook gitu. Mungkin apa sih namanya? X juga termasuk ya, Twitter gitu. Jadi jangkauan penyebarannya itu lebih luas. Nah, kalau Google Ads itu kan biasanya kalau misalnya orang buka Google atau misalnya buka website, iklannya tuh bakal diarahinnya ke sana gitu. Kalau di Meta Ads ini kan sosial media yang kita pakai gitu sehari-hari, bahkan tiap waktu gitu kita buka. Jadi efektifnya kalau menurut saya itu Meta Ads karena itu banyak aplikasi yang disebar di sana di Meta. Begitu Kang. Siap. Terima kasih Kang Andra. Ini pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Jori. Kak, oh ini tentang Bu Anissa ya, untuk Bu Anissa nih. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad Samarga ya. Kang, saya biasa pakai Cap, CapCut gratis. Apakah mulai Januari 2026 ini CapCut-nya berbayar ya? Kalau misalnya dirasa itu perlu untuk kebutuhan konten, nggak apa-apa, berbayar aja gitu. Karena kan iklan CapCut ini itu kan ada yang versi 3 bulan, 6 bulan atau setahun ya. Jadi kalau misalnya mau ya yang berlangganan setahun aja gitu. Jadi nggak harus keluar uang tiap bulannya gitu. Bahkan pas kita lagi makan nih tiba-tiba udah habis gitu.
Nah, itu di Shopee lumayan banyak tuh yang jual Canva Pro setahun. Saya juga pakai kebetulan buat ngedit video. Nah, jadi enaknya zaman sekarang tuh kan udah template semua ya. Jadi kita tuh kalau mau pakai apa-apa tuh ya udah pakai aja gitu. Masukin videonya, masukin fotonya. Misal mau dikasih subtitle pun udah bisa gitu sekarang. Mau ngedit filternya bisa juga gitu. Jadi menurut saya terbantu banget sih dengan adanya fitur Pro ini gitu. Gitu Kang Firman. Siap. Terima kasih Kang Andra ya untuk atas jawabannya ya. Oke, mungkin karena waktu sudah menunjukkan jam 9:09 ya. Paling ini ada kalau bisa ada teman-teman nih satu pertanyaan lagi. Mungkin dari teman-teman ingin ditanyakan atau mau raise hand ya atau mengangkat tangan langsung on mic bisa, mangga silakan. Iya, silakan Bapak atau Ibu yang mau menanyakan terakhir. Cukup ya berarti ya. Iya, nanti saya Oke. share ya. Oh, ini ada Pak Amin, Pak Amin, Pak Amin. Oh, masih mau Nanya ada. lagi. Mangga silakan, Pak. Mangga Pak. Itu tadi satu pertanyaannya lupa, yang satu lagi Ayo. yang ini Mangga loh Mas, silakan, Pak. yang apa range audiensnya itu loh. Kan sekitar berapa? Saya pakai yang 2 juta sampai juta audiens Meta Ads. Kalau audiens Maksudnya sudah Itu iklan terus range-nya tapi mau berapa itu loh nentuin maksudnya? maksudnya tuh udah nentuin iklan terus mau nentuin audiensnya dapat berapa gitu Pak maksudnya. maksudnya gini Kang, Kan kalau kita maksudnya itu dari Pak Amin, range yang bagus audiennya itu berapa gitu? Misal apakah dari 500.000 sampai 1 juta atau 1 juta 1 juta sampai 1,5 juta atau 1 juta Oh, sampai 2 juta gitu, yang lebih efisien dan works intinya gitu sih. sebenarnya ya kalau misalnya kita iklan itu juga tergantung sama konten yang kita taruh di iklan itu gitu. Jadi yang bikin daya tarik mereka mengklik itu yaitu karena adanya clickbait itu konten yang bagus dan yang menarik. Jadi mau iklan 50.000 range-nya pun itu bisa aja paling efektif gitu dibanding iklan kayak saya gitu misalnya 150.000 per minggu yang nggak efektif gitu. Jadi disesuaikan juga tuh bukan sama Mas, bukan. Maaf, bukan yang itu maksud saya. Yang maksud saya bukan budgeting itunya, maksudnya yang audiensnya gitu loh. Yang audiens yang diinteraksi. ya Kang Firman. Oke, baik Pak ya. Oke, izin bantu jawab dari ini pertanyaannya Pak Imran ya. Pak Amin, mohon maaf. Baik Pak, kalau dari saya pribadi ya, saya kalau sering iklan itu waktu itu ya, targetnya itu 500 sampai 1 juta Pak. Walaupun itu secara budget itu yang harus dikeluarkan kita lebih besar. Tapi impact-nya ke kita adalah list-list tersebut minimal itu kategori code-nya itu ke atas sampai ke bisa uang, bahkan dia langsung nanyain Mas bisa Sherlock nanti saya insya Allah mau survei. Nah kayak gitu Pak, kalau saya lebih ke arah situ sih, lebih diminimalisir untuk Minimalisir. jangkauannya itu, betul kalau saya gitu sih. Jadi 500 sampai 1.000 itu berarti mahalnya, boleh tahu Mas per harinya berapa Mas? Kalau kan sebenarnya kan untuk berbagai produk itu kan kalau saya sendiri kan dibeda-bedain Pak ya, khususnya kalau misal untuk kalau Pak Amin iklan Rukos, saran Firman sih Rukos. sehari ya Rukos bisa di 2,5 Pak, 250.000 sampai di 300. Namun untuk tester biasanya sih kalau saya pribadi biasanya saya ngecek itu selama pertama 3 hari Pak. 3 hari itu bagaimana konten kita itu bisa jalan dan apa yang lead masuk ke kita itu sesuai harapan kita atau bagaimana. Nah, misal itu sudah mencapai di tengah-tengah, misalnya ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, kita coba lagi nanti sampai 1 minggu, Pak. Selama 1 minggu kita evaluasi itu iklan kita itu bagus atau enggak. Nah, yang budget pertama kali yang Firman biasanya buat tester itu adalah 50.000 Pak, sehari ya. 50 sehari, nanti setelah 3 hari kita tes.
Nah, untuk tes itu kita bisa memakai dua jenis campaign. Misal nih, Bapak mau targetin ke usia berapa, atau enggak misal ditargetin targetnya apa nih, pengusaha atau investor gitu. Bisa Pak, itu dibuat dua campaign gitu sih. Sip. Oke, Mas. Sip. Tapi kalau saran dari Firman sih Pak, lebih baik satu campaign aja sih Pak. Nanti bisa dimainin di anggaran aja sih. Karena kalau misal kita buat dua, takutnya ini Pak apa namanya, mohon maaf, spend budgetnya gede gitu sih. Betul sih Pak, saran Firman gitu sih. Ya, 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 iya. Makasih, Mas. Siap, sama-sama Pak Amin. Mantap, Kang Firman. Oke, nah ini satu lagi nih pertanyaan dari Anissa udah dijawab ya. Sudah, Kang. Nah, penjualan terbanyak. Oke, untuk penjualan. Oke, eh, alhamdulillah ya untuk malam hari ini kita acara sesi tentang materi SWOT, ya, analisis SWOT dan STP dari Kang Andra. Alhamdulillah setelah selesai. Oke, sebelum ditutup dari Kang Andra ada closing statementnya, mangga silakan Kang. Iya, mungkin dari saya, bagi yang belum bisa iklan, bisa manfaatkan organik dulu ya. Mungkin akan lebih perih di awal gitu, tapi dengan hasil yang akan kita tuai nantinya tuh akan bagus gitu. Jadi tetap konsisten untuk posting di sosial medianya masing-masing. Dan kalau misalnya ada yang masih kurang jelas dari PK-nya, bisa ditanyain di coachnya masing-masing supaya kita semua bisa sama-sama nih closing di Iskariman Properti Syariah. Mungkin itu saja closing statement dari saya, Kang Firman. Saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Kang Andra. Oke ya, semoga malam hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua ya dari apa yang disampaikan oleh Kang Andra. Oke, Foto sebelum dulu, kita Kang. Foto dulu, Kang. Ayo nyalain kameranya. mangga-mangga, ayo foto, foto. Foto dulu Kang dong. Andra Ayo yang nyalain fotoin ya, kameranya, Pak, Kang Bu. Andra yang fotoin, mangga silakan. Ayo semuanya Ayo. teman-teman di on kamera ya. Yuk. Ayo, semuanya ayo nyalain yuk. Satu, dua. Ayo nyalain, nyalain, nyalain. Udah, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Sudah, Kang Firman? Oke, baik. Untuk malam hari ini alhamdulillah telah selesai ya untuk acara yang disampaikan oleh Kang Andra. Oke, insya Allah kita pasti ada sesi-sesi berikutnya ya. Jangan lupa teman-teman semua tetap aktif dan mengikuti kegiatan dari tim Iskariman Academy ini. Oke, sebelum kita tutup, mari kita baca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim dan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, dari Firman cukupkan ya. Sekian. Tetap semangat untuk teman-teman semua. Semangat, semangat. Closing, Siap, closing, yo. closing. Amin. Amin. Fastabil khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atur nuhun, Kang Firman. Terima Sama-sama. kasih Bapak semua. Coach Firman, Coach Diandra. Terima kasih. Ya, Pak Jori, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, siap. Nanti di-share di grup ya materinya. Oke, saya pamit dulu, Kang Firman. Assalamualaikum. Oke. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.